Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang hasil proyek kami, di mana proyek kami ini bertemakan pusat data kependudukan. Kelompok kami diantaranya ada Mariadi, Dimas Aditya, Zela Kuspadinda, Aulio Diva, Viola Desonia, dan Muhammad Afiuddin Bagir. Mungkin penjelasannya akan dilanjut pada teman-teman yang mendapatkan proyeknya masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari landing page-nya. Landing page-nya sendiri dibuat oleh Viola Desonia. Mungkin Viola bisa dibantu untuk menjelaskan. Baik, pada halaman utama ini digunakan untuk memberi layanan kependudukan secara online kepada masyarakat. Pada bagian atas terdapat logo dan menu navigasi seperti beranda, cek status, serta tombol masuk admin. Bagian tengah menampilkan judul layanan mandiri masyarakat. Di bawahnya tersedia tombol lihat layanan dan cek status sebagai akses cepat ke fitur utama. Selanjutnya, pada bagian layanan utama, terdapat 3 fitur penting dalam bentuk kartu, yaitu permohonan surat, cek status, dan download atau print surat. Setiap fitur dilengkapi penjelasan singkat guna dapat memahami fitur masing-masing layanan. Selanjutnya tersedia cek status permohonan, di mana pengguna memasukkan nik untuk melihat status surat yang diajukan. Pada bagian bawah halaman terdapat informasi kontak seperti nomor telepon, alamat, dan email instansi sebagai bentuk layanan resmi. Selanjutnya ada page selanjutnya kita diminta untuk login sebagai admin. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman admin. Selanjutnya ada dashboard home. Ini menampilkan statistik kependudukan di Cipayung, Jakarta Timur, ada jumlah populasinya. Ada juga statistik berdasarkan kategori usia dari 0 sampai 14, dari 5 sampai 24, dari usia 25 sampai 40, dari 41 sampai 64, dari 65 ke atas. Dibuat juga statistik perhitungan persen. Ada juga statistik perhitungan laki-laki dan perempuan. Ada juga statistik untuk yang belum kawin dan sudah kawin. Kita hitung juga rata-rata usianya dan jumlah laki sama perempuannya. Ya, dilanjut untuk halaman pusat data pendudukan, di mana halaman ini berfungsi sebagai pusat data penduduk di tingkat kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cipayung. Untuk di bagian headernya di situ ada selamat datang di laman statistik kependudukan Kecamatan Cipayung. Itu kita buat berjalan sesuai dengan materi pertemuan. Lalu di bagian header juga ada terdapat tombol untuk logout. Di sidebar kiri kita ada home, data kependudukan, dan juga pengajuan formulir, di mana masing-masing navigasi kiri itu berbeda page-nya. Terus dari konten utama dari tabel penduduk ini terdapat nomor, nik, nama, jenis kelamin, kelurahan, alamat lengkap, agama, status perkawinan, dan tanggal lahir. Mungkin di fitur diantaranya di mana ada daftaran penduduk, kolom cari penduduk, dan preferensi next. Lanjut ke halaman form. Di sini di dalam halaman formnya terdapat field nik, yang dimana diisi nama lengkap penduduk, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kelurahan, tanggal lahir, agama, status perkawinan, dan alamat lengkap. Mungkin bisa dibantu dicontohkan untuk diisi, yuk. Nah, setelah formulir berhasil disimpan,
klik OK ya. Oke, maka data akan muncul mungkin di next page-nya. Nah, di situ mungkin belum muncul karena memang tidak ada DB-nya ya. Tapi secara logiknya seperti itu. Mungkin bisa dilanjut untuk penjelasan pengajuan formulir oleh Dimas. Oke, untuk selanjutnya adalah page untuk pengelolaan formulir. Jadi di sini kita sebagai admin akan memproses surat-surat atau pengajuan formulir yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Misalnya apa aja itu, contohnya kayak pembuatan surat domisili, SKCK, SKTM. Nah, pastikan masyarakat kadang-kadang membutuhkan surat gitu. Baik untuk misalnya pindah domisili ataupun beasiswa yang biasanya butuh SKTM gitu-gitu. Jadi di sini admin tugasnya adalah untuk memproses atau membantu print surat tersebut gitu. Nah, di sini berikutnya yang pertama adalah pagination-nya. Di sini ada pagination 1 dari 2. Bisa diklik next ya. Nah, di sini kita bikin sebuah pagination yang dimana datanya bakal tampil sesuai dengan jumlah datanya gitu. Nah, maksimal dari satu page itu ada 5. Nah, ini kita ada juga untuk fitur search yang dimana bakal nge-search dokumennya gitu. Terus lalu nextnya ada fitur untuk pengajuan surat. Boleh diklik pengajuan suratnya. Yuk. Oke, di sini kita sebagai admin bisa membantu kan masyarakat-masyarakat yang masih gaptek saat menggunakan web pada landing page yang sebelumnya, yaitu untuk pengajuan surat juga. Nah, mungkin orang-orang yang sudah tua atau mungkin yang tidak paham teknologi gitu mungkin. Nah, kita di sini misalnya dari ada masyarakat yang datang ke kelurahan untuk minta bikin surat SKTM gitu atau domisili. Nah, di sini kita hanya memasukkan nick dan juga nama dari orang yang mengajukannya, terus pilih jenis suratnya, kira-kira mungkin SKTM, domisili atau KTP atau yang lainnya gitu. Terus masukkan juga keterangannya. Nanti setelah selesai, tinggal klik button simpan pengajuan. Setelah selesai nanti akan kembali lagi ke page pengajuan formulir ini. Karena ini adalah datanya statis gitu ya, tidak dinamis. Jadi setelah ditambahkan tadi memang datanya belum ketambah ke sini gitu. Oke, setelah itu ada fitur button action di sini. Yang pertama ada button proses dan boleh diklik salah satunya dulu. Oke, di sini setelah misalnya surat pengajuan yang dikirim oleh masyarakat sudah jadi gitu atau sudah diproses. Nanti dari admin hanya perlu memilih surat yang ingin diserahkan kepada si masyarakat itu. Misalnya tadi udah dibuatin surat domisilinya gitu. Nanti tinggal klik choose file, lalu pilih file PDF atau Word-nya, nanti lalu klik upload selesai. Oke. Lalu ada juga fitur print. Ya, klik satu. Jika dokumennya sudah selesai, maka akan fitur print kayak gini. Nah, untuk sekarang saya menaruh dummy PDF aja dari W3 School gitu. Nah, ini dummy PDF aja gitu. Mungkin itu untuk segi fitur dari pengajuan formulir. Saya kembalikan ke ketua kami yaitu Mariadi. Oke, dari penjelasan tadi tentunya tidak lengkap kalau misalnya hasil codingan kami ini berjalan melalui cloud. Tentunya kita juga live kan menggunakan hosting gratis. Kita hosting menggunakan Vercel app. Kita pakai yang gratisan supaya bisa jalan, bisa diakses secara online. Mungkin nanti jika memang Bu Gita mau mengakses, nanti kita coba akan kirimkan linknya supaya Bu Gita juga bisa melihat langsung hasil codingan kelompok kami. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.